Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah sekarang, sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi di kelas, Bapak akan menyampaikan tentang matematika dengan materi lingkaran. Nah sekarang, apa itu lingkaran? Sebelum kita membahas tentang pengertian apa itu lingkaran, ya, coba kita sebutkan dulu benda-benda apa saja sih yang berada di sekitar kita yang bentuknya itu lingkaran. Ada apa aja coba? Banyak ya. Ada donat ya. Ada donat. Terus ada apa lagi? Ada jam, betul, jam dinding. Ada jam dinding. Ada apa lagi? Ada roda, iya betul. Ada apa lagi? Pizza, ya. Apalagi ada apa lagi yang bentuknya lingkaran? Ada alas gelas ya. Oke, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang memiliki bentuk lingkaran. Oke. Nah, sekarang Bapak punya pertanyaan nih sebelum kita membahas tentang apa itu lingkaran. Oke, kalian memiliki sepeda kan ya? Sekarang pertanyaannya, mengapa sepeda kalian rodanya itu berbentuk lingkaran? Mengapa tidak kotak atau bahkan segitiga atau segi delapan atau yang lainnya? Yuk, ada yang tahu jawabannya apa? Oke ya. Oke, mengapa sepeda kalian berbentuk lingkaran pada rodanya? Itu adalah untuk memudahkan sepeda kalian melaju pada bidang datar. Karena roda yang memiliki bentuk lingkaran itu memiliki jarak yang sama dalam setiap bentuknya. Coba kita lihat, anggap ini adalah sebuah roda sepeda. Aduh, pulpennya habis ternyata. Oke, anggap itu adalah sebuah roda sepeda ya. Nah ini nih, ini biasanya kan roda sepeda itu ada titik di tengahnya ya, terus ada garis-garisnya nih ya. Ada yang namanya jari-jari sepeda. Nah, seperti ini. Nah, kita akan pecahkan mengapa sepeda kalian berbentuk lingkaran. Lihat, kalau lingkaran itu dia pasti memiliki, nah seperti ini kan ya, sepeda kalian bentuk seperti ini. Nah, kalian perhatikan garis-garis yang ada di jari-jari ban sepeda kalian, ini memiliki jarak yang sama. Nah, ya. Jadi yang ini jaraknya sama, yang ini jaraknya sama, ini sama, ini sama, ini sama. Sehingga bentuk semuanya itu sama panjang. Kalau misalkan digelindingkan nanti tidak akan mengalami kesulitan. Berbeda kalau misalkan sepeda kalian bentuk bannya seperti ini, kotak. Nah, misalkan ininya ya, titik tengahnya. Nah, kalau misalkan sepeda kalian kotak, jarak ini beda, ini beda, ini beda, nanti akan sulit dalam bergesekan dengan bidang datar. Nah, itulah sebabnya sepeda kalian memiliki bentuk lingkaran pada bannya. Oke, jadi kalau misalkan sepeda itu bannya tidak berbentuk lingkaran, tidak akan bisa berputar pada bidang datar. Oke, nah sekarang pengertian apa itu lingkaran. Nah, lingkaran itu adalah titik-titik pada bidang datar yang selalu berjarak sama terhadap titik tertentu. Titik tertentu itulah yang dinamakan titik pusat lingkaran. Kita balik lagi ke gambar ini. Ini tadi sepeda ya. Misalkan ini adalah titik pusatnya. Nah, jarak dari sini ke titik pusat ini sama, dari sini juga sama, ini juga sama, ini sama, ya. Nah, sehingga lingkaran itu bisa disebut titik-titik pada bidang datar yang selalu berjarak sama terhadap titik tertentu. Titik tertentu itulah yang dinamakan titik pusat lingkaran. Nah, ini adalah titik pusat lingkaran. Jarak antara titik pusat lingkaran dengan lingkaran dinamakan jari-jari lingkaran. Nah, seperti pada sepeda, ini garis-garis ini adalah jari-jari seperti itu. Oke? Nah, Bapak sekarang akan gambar lagi sebuah lingkaran ya. Misalkan, oke, biar cepat. Misalkan ini ya. Ini adalah sebuah lingkaran, misalkan. Ya. Nah, lingkaran ini tadi, lingkaran adalah memiliki titik pusat. Nah, ini adalah titik pusat atau bisa disingkat TP, titik pusat. Nah, yang ini nih, yang ini adalah jari-jari katanya tadi pada sepeda, atau bisa dikatakan R, seperti itu. Oke?
Oke, nah sekarang kalian perhatikan yang Bapak perlihatkan kepada kalian. Oke, Bapak memiliki sebuah bidang datar lingkaran. Oke, lingkaran ini ya kita akan bagi dua nih. Oke, kita bagi dua sama besar ya. Mohon maaf Bapak sedikit kesulitan karena ini menggunakan satu tangan. Anggaplah ini pada bidang yang datar. Oke, nah kita bagi dua lingkaran tersebut. Nah, menjadi seperti ini. Oke, nah kalau kalian bagi dua, lihat di sini akan terbentuk sebuah garis. Nah, dan lingkarannya menjadi sama besar. Oke, nah, ketika kita buka, nanti di sini akan ada garis yang membelah lingkaran menjadi dua bagian dengan sama besar. Oke, kalau misalkan kalian lihat garis ini, nah ini nih ya, yang dari sini nih ya, Bapak kasih garis. Mohon maaf kalau misalkan kurang rata ya. Nah yang ini nih, yang sesuai bayangan ini. Nah di sini kan nanti ada titik pusat ya. Nah garis ini dinamakan diameter. Nah jadi diameter itu apa? Penjelasannya diameter adalah garis yang membagi lingkaran menjadi dua bagian, di mana bagian-bagiannya sama besar dan garis tersebut pasti melalui titik pusat ini nih. Nah ini ya, ini anggap garisnya lurus ya, ini titik pusat melewati titik pusat. Nah Bapak ulangi, diameter itu adalah garis ini ya, yang membagi lingkaran menjadi dua bagian sama besar. Ini kan kalau dilipat sama besar ya. Nah kalau dilipat kiri sama besar. Nah ya, dan garis tersebut melewati titik pusat. Jadi harus melewati titik pusat. Itu adalah diameter. Oke. Nah, sekarang kalian perhatikan lagi. Kalau misalkan ini kita bagi dua lagi. Menjadi seperti ini nih. Nah. Nah, jadi seperti ini. Oke, jadi tadi diameter. Nah, ini kan diameter nih ya. Nah, diameternya sekarang dibagi dua. Nah, garis ini, garis yang dibentuk oleh setengah dari diameter itu namanya adalah jari-jari atau disingkat R. Nah, kalau diameter tadi D, kalau jari-jari adalah R. Kalian perhatikan nih, nah ini jari-jari nih, jari-jari itu setengah dari diameter. Nah, ini nih kurang lebih Nah, ini adalah jari-jari. Kita buka gambarnya. Oke. Ini tadi kan yang panjang ini diameter nih. Diameter adalah garis yang bisa membagi lingkaran menjadi dua bagian sama besar dan garis itu harus melalui titik pusat. Nah, kalau jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Oke? Jari-jari adalah setengah dari diameter. Ingat-ingat ya. Jadi untuk mencari diameter jari-jari itu adalah setengah dari ini jari-jari ya. R sama dengan setengah dari diameter. Oke, kalau untuk mencari diameter jari-jari saja dikali 2. Contoh misalkan ada sebuah lingkaran diameternya itu 10. Kalau diameternya 10 cm berarti jari-jarinya 1/2 dikali 10. 10 bagi 2 adalah 5. Jadi jari-jarinya adalah 5 cm. Oke, nah sekarang kalau misalkan mencari diameter, diketahui misalkan sebuah lingkaran jari-jarinya 7 cm. Yang ditanya diameternya berapa Pak? Nah diameter itu adalah jari-jari dikali 2 kan? Berarti tinggal masukin aja jari-jarinya 7 dikali 2 sama dengan 14 cm. Nah itu tadi yang dipelajari di kelas, meskipun bentuknya Bapak lebih persingkat ya. Semoga kalian bisa memahami bahwa lingkaran itu adalah titik-titik pada bidang datar yang selalu berjarak sama terhadap titik tertentu. Nah, titik tertentu itu yang dinamakan titik pusat lingkaran. Nah ini nih titik pusat lingkaran yang ada di tengah-tengah. Lalu di dalam lingkaran ada yang namanya diameter. Diameter itu adalah garis yang membagi lingkaran itu menjadi dua bagian sama besar. Garis itu harus melalui titik pusat. Nah yang ini. Ada satu lagi yang namanya jari-jari. Jari-jari adalah setengah dari diameter. Cara menghitungnya tadi sudah Bapak jelaskan. Oke, sekian dari Bapak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mohon maaf belum bisa menggunakan alat seperti biasa. Laptop dan alatnya masih dipinjam oleh istri yang sedang melaksanakan pendidikan dan latihan CPNS. Oke, terima kasih. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.